Jika kalian sedang menonton ini dan pernah mengalami masa awal pernikahan yang terasa berbeda dari harapan, tuliskan di kolom komentar sekarang. Apakah kalian bahagia, terkejut, bertahan dalam tekanan, atau diam demi menjaga perasaan orang lain? Cerita kalian mungkin akan menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang seperti diriku. Hari itu banyak orang berkata bahwa pernikahan adalah awal kehidupan baru. Banyak yang berkata bahwa seorang perempuan yang menikah akan memasuki gerbang kebahagiaan, membangun rumah tangga, dan menemukan rasa tenang bersama pasangan yang dicintai. Namun malam pertama setelah akad itu justru menjadi titik di mana aku sadar bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bukan karena aku menyesal menikah, bukan karena aku tidak mencintai suamiku, melainkan karena aku harus belajar menjalani hidup di tempat yang belum benar-benar menjadi rumahku. Sejak acara resepsi selesai, aku masih bisa merasakan suara tawa para tamu, ucapan doa dari keluarga, dan senyum orang-orang yang menghadiri hari bahagiaku. Gaunku masih terasa berat di badan, tetapi hatiku terasa ringan, karena aku percaya bahwa pernikahan adalah langkah yang cepat. Namun saat mobil berhenti di depan rumah mertua, ada perasaan asing yang datang tiba-tiba, seakan udara malam membawa pesan yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Rumah itu besar dan tampak kokoh, lampu teras menyala, tetapi suasananya terasa dingin. Aku berdiri di samping suamiku, sambil membawa koper kecil. Di depan kami, mertuaku berdiri memandangi kami tanpa banyak kata. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kalimat penyambutan yang membuatku merasa dipeluk sebagai anggota keluarga baru. Hanya tatapan yang sulit kuartikan, dan kalimat singkat yang terdengar tegas. "Masuk, kamar kalian ada di belakang." Aku menunduk sopan dan mengangguk. Sebagai pengantin baru, aku ingin menunjukkan bahwa aku siap menghormati keluarga suami. Aku ingin terlihat santun, patuh, dan mampu menempatkan diri. Namun, di dalam hatiku, ada rasa halus yang menggigit. Rasa yang membuatku bertanya, apakah di rumah ini aku akan diterima? Atau hanya sekadar dianggap sebagai orang yang datang membawa perubahan? Teman-teman yang sedang menonton, pernahkah kalian berada di situasi seperti ini? Di mana kalian berusaha tersenyum, tetapi hati kalian bergetar karena merasa belum benar-benar dianggap sebagai bagian dari rumah yang akan kalian tinggali? Jika pernah, tuliskan di komentar. Karena mungkin kisah kita tidak jauh berbeda, aku mengikuti suamiku melewati lorong rumah. Dindingnya dipenuhi foto keluarga lama. Setiap gambar menunjukkan masa kecil suamiku, kebersamaan orang tuanya, dan momen keluarga yang tidak pernah melibatkan kehadiranku. Di sepanjang lorong itu, aku merasa seperti berjalan memasuki kehidupan orang lain, bukan memasuki rumah yang akan menjadi tempat aku membangun masa depan. Kami berhenti di sebuah kamar kecil di bagian belakang. Pintu kayunya sedikit tua, catnya mulai terkelupas. Saat pintu dibuka, aroma ruangan lama memenuhi udara. Di dalamnya hanya ada kasur sederhana, lemari tua, dan jendela kecil yang tertutup tirai tipis. Tidak ada dekorasi, tidak ada tanda persiapan khusus, tidak ada sentuhan yang menunjukkan bahwa ini adalah kamar pengantin baru. Ini kamar kalian, sudah lama tidak dipakai. Hanya itu penjelasan yang kudapat. Tidak ada penjelasan lain. Aku masuk dan duduk di tepi kasur. Rasanya seperti tiba-tiba terlempar jauh dari suasana pesta yang penuh cahaya ke dalam ruangan yang sunyi dan asing. Oki Waysides memandangi dinding yang pucat dan lenggit-lenggit yang rendah. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanyalah awal, bahwa semua ini akan baik-baik saja seiring waktu. Namun semakin lama aku duduk di situ, semakin terasa bahwa ada jarak yang tidak terlihat antara diriku dan rumah ini. Suamiku mencoba menenangkanku. Katanya, ini hanya sementara. Katanya, aku harus kuat. Katanya, tinggal bersama orang tua adalah hal yang wajar setelah menikah. Aku mengangguk dan tersenyum agar tidak terlihat rapuh. Sejak kecil aku sudah diajarkan bahwa seorang istri harus sabar, harus mengalah, harus mampu menyesuaikan diri tanpa banyak mengeluh. Namun malam itu, di kamar kecil yang terasa dingin, aku mulai mempertanyakan satu hal. Apakah pernikahan selalu berarti harus meninggalkan rasa nyaman demi bertahan pada sesuatu yang belum jelas bentuknya? Apakah menjadi istri berarti harus menerima segala keadaan? Meski hati terasa berat menanggungnya, aku menatap jendela yang tertutup tirai. Dari luar terdengar suara kendaraan yang lewat sesekali. Di dalam kamar ini tidak ada suara musik, tidak ada percakapan hangat, tidak ada canda tawa seperti yang sering kuceritakan. Bayangkan tentang malam pertama. Yang ada hanyalah keheningan yang begitu pekat, teman-teman.
Di momen seperti itu aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar siap menjadi istri yang tinggal di rumah mertua? Apakah aku siap menjalani hari-hari bersama orang yang belum benar-benar mengenalku, sementara aku juga belum mengenal mereka sepenuhnya? Apakah aku mampu bertahan tanpa kehilangan diriku sendiri? Aku mencoba memejamkan mata, tetapi beonggen-beonggen, rasa tidak yakin datang berulang kali. Aku mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Sesekali terdengar pintu dibuka dan ditutup. Aku merasa seperti sedang diuji, tanpa diberitahu peraturan apa yang sedang berlaku di rumah ini. Aku harus berhati-hati dalam bergerak, dalam bicara, bahkan dalam bernapas. Di dalam kamar kecil itu, aku menyadari satu hal. Mulai malam ini, aku bukan hanya istri dari suamiku. Aku juga menantu di rumah orang tuanya. Status itu membawa tanggung jawab yang berbeda. Aku harus menjaga sikap. Aku harus menahan kata. Aku harus kuat meski tidak selalu dimengerti. Namun kekuatan itu tidak selalu mudah ditemukan. Karena pada malam pertama itu, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah dua dunia. Satu dunia yang berisi harapan dan cinta yang kubawa dari hari pernikahanku. Dan satu dunia lain yang berisi kenyataan bahwa aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak kubentuk sendiri. Aku memandangi wajah suamiku yang tertidur. Corny File. Saat itu aku sadar bahwa ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang kurasakan. Baginya, rumah ini adalah tempat ia tumbuh, tempat ia merasa nyaman, tempat yang sudah dikenalnya sejak kecil. Sedangkan bagiku, rumah ini adalah ruang baru yang harus kupahami perlahan. Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Tinggal di tempat yang dianggap nyaman oleh orang lain, namun terasa asing bagi diri sendiri. Jika iya, tuliskan di komentar. Karena mungkin banyak perempuan yang sedang mengalami hal yang sama, tetapi memilih diam demi menjaga keharmonisan. Aku menarik napas dan berkata dalam hati bahwa aku harus belajar memahami ritme rumah ini. Belajar membaca situasi, belajar menempatkan diri di antara kebiasaan yang telah ada jauh sebelum aku datang. Aku harus siap menghadapi berbagai pandangan, berbagai penilaian, dan berbagai batasan yang mungkin belum ku kenal. Namun di balik semua itu, ada rasa yang tidak bisa kusangkal. Aku merasa sendirian, bukan karena tidak ada orang di rumah ini, tetapi karena kehadiranku belum benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Rasanya seperti aku berada di sebuah panggung, di mana setiap gerak-geriku diperhatikan. Namun tidak ada yang benar-benar ingin memahami isi hatiku. Di malam itu, untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa menjalani kehidupan rumah tangga bukan hanya tentang cinta antara suami dan istri, tetapi juga tentang kemampuan bertahan di lingkungan yang mungkin tidak sepenuhnya memberikan ruang bagi kita untuk menjadi diri sendiri. Namun cerita ini tidak berhenti di sini. Karena malam pertama di rumah mertua bukan hanya tentang rasa asing, bukan hanya tentang sunyi, dan bukan hanya tentang kesedihan. Malam pertama ini adalah pintu yang membuka banyak peristiwa setelahnya. Peristiwa yang perlahan membuatku mengenali siapa diriku sebenarnya ketika berada di tengah tekanan. Dan sejak malam itu, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, coba tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian, lebih berat tinggal di rumah mertua atau memulai hidup mandiri meskipun secara ekonomi masih terbatas? Tuliskan pendapat kalian dengan jujur. Karena mungkin banyak perempuan lain yang juga sedang berada di persimpangan rasa yang sama sepertiku. Pagi setelah malam pertama itu, aku bangun lebih awal. Matahari perlahan masuk melalui celah tirai kamar yang sudah lama tidak digunakan. Udara di kamar terasa dingin dan sedikit lembab. Aku duduk di tepi kasur dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku yang masih belum sepenuhnya stabil. Sebagai pengantin baru, aku ingin menunjukkan bahwa aku siap menyesuaikan diri. Aku ingin terlihat sopan, menghargai, dan tidak ingin memberi kesan bahwa aku datang ke rumah ini hanya untuk menumpang. Maka pagi itu, aku memberanikan diri keluar dari kamar dan melangkah ke dapur. Di sana, aku melihat mertua perempuan sedang menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, gerakannya cepat, namun wajahnya tampak datar tanpa ekspresi. Aku mendekat perlahan, menunduk sopan, lalu berkata pelan bahwa aku ingin membantu. Aku pikir, ini caraku menunjukkan rasa hormat, ini caraku belajar berbaur. Namun kalimat yang kudengar membuat langkahku terhenti. Kamu tidak usah ikut campur dapur, di sini sudah ada yang mengurus. Kamu istirahat saja di kamar, kamu masih pengantin. Kalimatnya terdengar halus di permukaan,
tetapi nadanya terasa seperti batas yang tegas. Bukan penolakan untuk menjaga aku agar tidak lelah, melainkan seolah ada pesan lain tersembunyi di baliknya. Seolah aku diingatkan bahwa dapur ini bukan wilayahku, bahwa aku belum layak berada di ruang itu, bahwa keberadaanku masih harus berada di pinggir lingkaran keluarga, bukan di tengahnya. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Lalu aku kembali ke kamar dengan hati yang terasa menggantung di udara. Satu sisi, aku ingin membantu. Di sisi lain, aku takut salah langkah. Aku mulai menyadari bahwa di rumah ini, sikap kecil bisa memiliki arti besar. Teman-teman yang menonton cerita ini, apakah kalian pernah berada di posisi serba salah seperti ini? Ketika kita ingin berbuat baik, namun justru dianggap mengganggu. Ketika niat kita tulus, tetapi diterima dengan tatapan yang dingin. Jika pernah, ceritakan pengalaman kalian di komentar. Karena mungkin apa yang kita alami tidak hanya terjadi pada satu rumah saja. Hari-hari berikutnya mulai terasa panjang. Aku belajar memahami ritme rumah ini. Jam makan ditentukan oleh mertua. Pintu kamar tidak boleh terlalu sering ditutup. Harus pelan. Bergerak, harus tenang. Bahkan tertawa pun seolah harus diperhitungkan. Aku mulai merasa bahwa setiap langkahku seperti sedang diuji. Di depan suamiku, mertua sering tampak baik dan lembut. Namun ketika suamiku tidak berada di rumah, suasananya berubah menjadi berbeda. Tatapan yang tadinya terlihat biasa, berubah menjadi dingin dan penuh penilaian. Senyum kecil yang semula tampak ramah, kini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu. Suatu sore, saat aku hendak keluar kamar untuk menjemur pakaian, aku mendengar suara pelan dari ruang tengah. Suara yang tidak sengaja masuk ke telingaku, namun cukup jelas untuk membuat hatiku bergetar. Perempuan itu harus tahu diri. Rumah ini punya aturan. Jangan sampai dia merasa lebih berhak hanya karena sudah jadi istri anak kita. Kakiku terhenti, jantungku berdetak lebih cepat. Aku berdiri mematung beberapa saat. Aku tidak ingin menguping, tetapi suara itu terdengar begitu jelas, sialah memang. Sengaja tidak disembunyikan. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Di dalam kamar, aku duduk tanpa bersandar. Aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan rasa hampa yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Aku mulai memahami sesuatu. Bahwa dalam rumah ini, aku tidak dipandang sebagai pasangan suamiku. Hanya dianggap sebagai orang asing yang datang mengisi ruang yang sebelumnya. Hanya milik keluarga mereka, aku hanya seorang pendatang yang harus mengikuti semua aturan. Tanpa ditanya apa yang aku rasakan, teman-teman, pernahkah kalian merasakan posisi seperti ini, di mana kalian mencoba menyesuaikan diri, tetapi tetap saja dianggap salah? Di mana kalian datang dengan hati baik, namun diterima dengan jarak yang dingin? Jika pernah, tuliskan di komentar. Karena mungkin ada banyak perempuan yang selama ini memilih diam, padahal hatinya sedang menahan luka, hari demi hari. Aku mulai belajar membaca ekspresi, nada bicara, cara pandang, gerak tubuh, semua hal kecil berarti besar di rumah ini. Ketika aku terlalu lama di kamar, aku dianggap tidak mau berbaur. Ketika aku duduk di ruang tengah terlalu lama, aku dianggap tidak tahu diri. Ketika aku tidak ikut pekerjaan rumah, aku dinilai malas. Ketika aku menawarkan diri untuk membantu, aku dianggap ingin mengambil peran. Aku hidup di tengah ruang yang tidak memiliki area aman, tidak ada posisi yang benar, tidak ada langkah yang sepenuhnya diterima. Di satu sisi, aku ingin menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, aku merasa pelan-pelan kehilangan diriku sendiri. Aku mulai sering berbicara pada diriku di dalam hati, bertahan, sabar, ini hanya sementara. Namun, entah sampai kapan kata sementara itu harus kupeluk sendirian. Suamiku masih belum benar-benar memahami apa yang terjadi di hadapannya. Semuanya terlihat baik-baik saja. Mertua berbicara lembut, senyum manis dipasang, kalimat sopan terdengar. Namun saat suamiku pergi bekerja, wajah-wajah itu berubah. Nada bicara berubah. Sikap berubah, seolah ada dua dunia di bawah satu atap. Yang sama, dunia yang diperlihatkan, dan dunia yang disembunyikan. Pada suatu malam, aku sedang duduk di kamar, sambil melipat pakaian. Pintu kamar sedikit terbuka, dan tanpa sengaja aku mendengar suara mertua berbicara dengan kerabat yang datang berkunjung. Anak laki-laki kita itu milik keluarga. Setelah menikah, jangan sampai istrinya membuatnya jauh dari rumah ini. Menanet, tetap harus tahu kedudukan. Jangan sampai merasa lebih penting dari keluarga besar. Aku menunduk. Pakaian di tanganku terjatuh. Mataku terasa panas. Bukan karena aku ingin menjadi penting, bukan karena aku ingin menguasai,
Aku hanya ingin dianggap manusia, bukan sekadar status, bukan sekadar tamu. Di malam itu aku duduk lama tanpa berkata apapun. Aku tidak sanggup marah. Aku tidak sanggup membenci. Yang tersisa hanya perasaan sesak. Seolah ada dinding yang semakin tinggi di antara aku dan rumah ini. Namun di tengah rasa itu, aku kembali bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku akan menyerah? Atau aku akan bertahan demi rumah tanggaku? Aku memandang suamiku yang tertidur lelap. Aku tahu ia juga sedang berjuang. Aku tahu ia tidak ingin menyakiti siapapun. Di satu sisi ia adalah suami. Di sisi lain ia tetap anak. Dan di antara dua peran itu, aku berdiri sendirian. Aku berkata pada diriku sendiri, bahwa aku harus kuat. Namun kekuatan itu tidak datang begitu saja. Aku mulai belajar menatap perasaan, menahan kata, mengurung luka, menyembunyikan air mata di dalam hati, dan yang paling berat adalah berpura-pura baik-baik saja. Namun semakin lama aku berpura-pura kuat, semakin aku merasa kehilangan ruang untuk bernapas. Teman-teman, jika kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bertahan demi menjaga pernikahan, atau memilih menjaga diri agar tidak terus terluka? Tulis jawaban kalian di komentar. Karena mungkin dari cerita kita, akan ada perempuan lain yang menemukan keberanian untuk memilih jalan terbaik bagi dirinya. Aku tidak tahu kapan waktunya tiba. Namun pada suatu hari, sesuatu terjadi. Sesuatu yang perlahan membuka mataku. Bahwa aku tidak hanya sedang belajar menjadi menantu. Aku sedang belajar mengenali diriku sendiri, dan dari titik itu, hidupku mulai berubah. Tidak lagi hanya tentang bertahan, tetapi tentang menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Dan dari sinilah, kisah di bagian berikutnya akan membawa kita pada momen ketika aku harus memilih antara tetap diam atau mulai bersuara demi diriku sendiri. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, coba tuliskan di kolom komentar. Jika kalian berada di posisiku, apakah kalian akan memilih bertahan demi menjaga pernikahan? Atau menjaga diri agar tidak terus terluka? Keputusan mana yang menurut kalian lebih benar? Tulis dengan jujur, karena mungkin jawaban kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain yang sedang berada di ambang pilihan yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba memahami, mencoba mengalah, dan mencoba menerima semua keadaan di rumah ini. Namun semakin lama aku memaksakan diri untuk diam. Semakin terasa bahwa aku sedang kehilangan bagian penting dari diriku sendiri. Aku masih menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, membantu pekerjaan rumah secukupnya, menjaga sikap, menjaga bicara, dan memastikan tidak ada yang tersinggung oleh keberadaanku. Namun di dalam hati, aku semakin sering berbicara dengan diriku. Awkward Verdi, sampai kapan aku harus hidup dengan rasa yang tidak pernah benar-benar bisa kuceritakan? Suamiku jarang berada di rumah karena pekerjaan. Ia berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Dalam pandangannya, rumah ini baik-baik saja. Semua berjalan normal. Tidak ada yang salah. Tidak ada konflik. Tidak ada masalah yang perlu dibicarakan. Ketika aku mencoba memberi isyarat tentang apa yang kurasakan, ia hanya berkata bahwa aku harus bersabar dan tidak terlalu memikirkan hal kecil. Namun bagiku, hal kecil itu bukan lagi sekadar hal kecil. Itu adalah beban yang perlahan menumpuk di dalam dada. Suatu sore, aku duduk di ruang tengah bersama mertua. Di meja ada beberapa peralatan dapur yang perlu dibereskan. Aku berinisiatif untuk membantu, mengambil satu persatu barang dan menyusunnya. You can process. All we can text. All we can text like the way it is kind in with. Aku tidak berbicara banyak, hanya berusaha ikut terlibat dalam aktivitas rumah, agar tidak dianggap menjauh dari keluarga. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, aku mendengar kalimat yang terasa seperti batu besar jatuh ke dalam dadaku. Kamu, jangan terlalu ikut campur di rumah ini. Kamu di sini hanya menumpang sementara. Jangan sampai nanti kamu merasa rumah ini milikmu. Aku terdiam. Tanganku berhenti bergerak. Tubuhku terasa kaku. Aku menatap barang di tanganku tanpa suara. Bukan karena tidak berani menjawab, tetapi karena kata-kata itu terasa begitu tajam. Seolah-olah aku tidak lebih dari seseorang yang hanya singgah. Seolah kehadiranku tidak pernah benar-benar diharapkan. Saat itu, aku memilih diam. Aku masuk ke kamar dan duduk di atas kasur. Untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menenangkan diri. Aku membiarkan perasaanku muncul. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa.
Namun yang paling kuat adalah rasa tidak dihargai. Teman-teman yang sedang menonton, jika kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan di saat seperti itu? Apakah kalian akan tetap menahan rasa sakit dan berpura-pura kuat, atau mulai mempertanyakan, apakah ini masih layak diperjuangkan? Tulis di komentar, karena mungkin di titik ini, kita sedang berbagi luka yang sama. Malam itu, suamiku pulang dan masuk ke kamar. Ia melihat raut wajahku yang tidak seperti biasanya. Aku tidak lagi menyembunyikan kesedihan, tidak lagi menutupi kegelisahan. Aku hanya duduk memeluk lututku dan menatap lantai tanpa suara. Ia bertanya apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku memberanikan diri untuk bercerita. Aku tidak menangis berlebihan. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya menceritakan apa yang aku alami. Kata demi kata keluar perlahan. Seperti beban yang selama ini kutahan, akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Aku menceritakan yukapan-yukapan yang kudengar, sikap yang berubah ketika ia tidak berada di rumah, batasan-batasan yang membuatku tidak bisa bernapas dengan lega. Awalnya suamiku terdiam, lalu ia berkata bahwa aku mungkin salah menafsirkan, bahwa mungkin semua itu hanya soal kebiasaan keluarga yang belum kupahami, bahwa yang kuanggap dingin mungkin sebenarnya hanya cara mereka berbicara. Namun kali ini aku tidak hanya mengangguk. Aku berkata bahwa aku tidak lagi membicarakan soal kebiasaan. Ini tentang perasaanku sebagai seorang istri. Ini tentang harga diriku sebagai seorang perempuan. Ini tentang keberadaanku yang selalu berada di persimpangan antara diterima dan ditolak. Aku menatapnya sambil berkata pelan, aku menikah untuk membangun rumah tangga, bukan untuk tinggal di tempat di mana aku selalu merasa seperti orang asing. Suamiku terdiam lebih lama. Matanya mulai melembut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatku, bukan hanya sebagai istri yang sabar, tetapi sebagai manusia yang juga bisa terluka. Malam itu kami berbicara tanpa suara keras, tanpa emosi berlebihan. Kami membicarakan banyak hal yang selama ini tidak pernah benar-benar diucapkan. Tentang posisinya sebagai anak, tentang posisiku sebagai istri, tentang rumah yang kami tinggali, tentang batas yang seharusnya ada dan yang seharusnya diperbaiki. Namun, keputusan tidak dapat diambil begitu saja. Karena di satu sisi, kami tinggal di rumah mertua. Di sisi lain, aku membutuhkan ruang agar diriku tidak terus terhimpit. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah mulai berubah. Mertua mulai sadar bahwa aku dan suamiku berbicara. Tatapan yang dulu dingin berubah menjadi lebih tajam. Namun kali ini, aku tidak lagi menunduk. Aku tetap bersikap sopan, tetap menghargai, tetap menjaga ucapan, tetapi di dalam diriku ada keberanian baru yang tumbuh. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi merasa tidak berharga. Aku mulai memahami bahwa selama ini, aku terlalu keras kepada diriku sendiri demi menjaga perasaan semua orang, kecuali perasaanku sendiri. Dan di titik itu, aku harus memilih, bertahan dengan luka yang tidak pernah selesai, atau memperjuangkan rumah tanggaku dengan cara yang lebih sehat. Suatu malam, suamiku memegang tanganku. Dengan suara yang dalam, ia berkata bahwa ia akhirnya mengerti. Ia mengerti bahwa sebagai suami, ia tidak hanya bertanggung jawab pada orang tuanya, tetapi juga pada istrinya. Bahwa rumah tangga bukan sekadar tinggal di bawah satu atap. Rumah tangga adalah tentang memberi rasa aman, bukan hanya untuk satu pihak, tetapi untuk semua yang ada di dalamnya. Kami membicarakan keputusan penting, keputusan yang tidak mudah, keputusan yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan. Namun keputusan yang akhirnya membuatku merasa bahwa aku tidak lagi berjuang sendirian. Kami memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri, bukan karena ingin menjauh, bukan karena tidak menghargai mertua, namun karena kami ingin membangun batas yang sehat, karena kami ingin memulai rumah tangga dengan pondasi yang berdiri di atas rasa saling menghargai. Ketika keputusan itu disampaikan, suasana rumah menjadi tegang. Ada yang merasa tidak terima, ada yang menganggap aku penyebab jaraknya hubungan keluarga, ada yang berkata bahwa aku mengubah anak mereka. Namun kali ini Freeway/Start at Mrs. Sides, aku memilih tidak lagi menangis di dalam kamar. Aku berdiri dengan tenang. Aku berkata bahwa aku tidak pernah bermaksud memisahkan. Aku hanya ingin menjalani hidup sebagai istri dengan martabat yang utuh, bukan sebagai tamu yang selamanya menyesuaikan diri. Aku berkata bahwa aku ingin tetap menjadi bagian dari keluarga. Namun sebagai perempuan, aku juga berhak memiliki ruang aman untuk diriku sendiri. Mungkin tidak semua dapat memahami,
Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa suaraku tidak lagi terikat di dalam dada. Aku tidak lagi takut dianggap salah. Aku tidak lagi takut disalahkan. Karena aku tahu bahwa keputusanku bukanlah tentang melawan, keputusanku adalah tentang melindungi diriku agar tidak terus terluka. Teman-teman yang sedang menonton, di titik ini, aku ingin bertanya pada kalian. Menurut kalian, apakah seorang istri salah jika ingin hidup mandiri bersama suaminya? Apakah salah jika seorang perempuan ingin membangun rumah tangganya sendiri tanpa harus kehilangan hormat kepada orang tua? Tulis pendapat kalian di komentar. Karena mungkin jawaban kalian akan menjadi cahaya bagi mereka yang sedang bingung memilih hari ketika kami meninggalkan rumah mertua. Suasananya terasa berat namun juga melegakan. Aku berjalan keluar dengan membawa koper yang dulu kubawa saat pertama kali datang. Namun kali ini, bukan rasa takut yang ada di hatiku. Bukan rasa asing, bukan rasa ragu. Yang ada adalah rasa yakin. Yakin bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tidak lagi menjalani hidup sebagai perempuan yang memendam luka sendirian. Aku memulai perjalanan baru bersama suamiku. Bukan perjalanan yang sempurna, namun perjalanan yang kami pilih bersama. Perjalanan yang memberi kami ruang untuk belajar memahami satu sama lain, tanpa campur tangan yang menekan. Perjalanan yang membiarkan kami jatuh dan bangkit dengan cara kami sendiri. Dan ketika aku menoleh ke belakang, mengingat malam pertama di rumah mertua, aku akhirnya mengerti sesuatu, bahwa hidupku memang tidak lagi sama. Namun perubahan itu bukan akhir dari segalanya. Justru di sanalah aku menemukan diriku. Aku belajar tentang kesabaran, tentang keberanian, tentang batas yang harus dijaga, tentang bagaimana mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Dan dari semua perjalanan itu, aku sadar bahwa menjadi istri bukanlah tentang seberapa banyak kita mampu diam dan menahan rasa sakit. Menjadi istri adalah tentang bagaimana kita tetap berdiri sebagai manusia yang memiliki hati, keberanian, dan hak untuk dihargai. Jika kalian saat ini sedang berada di posisi yang sama, aku ingin mengatakan satu hal. Kalian tidak salah karena merasa lelah. Kalian tidak egois karena ingin diperlakukan dengan layak. Dan kalian tidak harus selalu diam hanya karena takut menyakiti perasaan orang lain. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan hanya tentang bertahan dalam tekanan. Rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, tanpa ada yang merasa kehilangan dirinya sendiri.